Hujan uang. Kakak Xiong perkasa. Kakak Xiong perkasa. Bagus. Xiao Qian, kamu duluan. Berapapun yang bisa kamu ambil adalah milikmu. Kakak Chong, kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Dengarkan aku, kamu bisa kaya. Tidak patut. Mati saja. Saudara-saudara, uang itu, semuanya milikmu. Membantu tiran. Harus dihukum. Siapa? Lucuan. Berani masuk perkumpulan tengkorakku. Bunuh dia untukku. Itu seseorang dari Balai Ruang Waktu. Saudara, perkumpulan tengkorakku dan Balai Ruang Waktu. Jaga jarak. Apa kamu mau uang? Berikan. Semua uang di tanah. Kamu ambil semuanya. Bagaimana? Uang dari perdagangan manusia. Terlalu kotor. Aku ingin nyawamu. King Yuan. Kamu aman. Ayo pergi. Ada seseorang menunggumu di luar. Ketua Balai, cabang lain dari perkumpulan tengkorakku dihancurkan. Apa yang kita lakukan selanjutnya? 3 tahun ini, aku mengendalikan Balai Ruang Waktu. Membunuh puluhan ribu penjahat. Sekarang situasinya sudah tenang. Kurasa sudah waktunya. Sudah waktunya kembali ke Dongzhou. Yang mulia, sama sekali tidak. Balai Ruang Waktu telah selesai. Anda perlu terus menjaga situasi keseluruhan. 3 tahun lalu, aku mengalami kecelakaan saat berkendara. Ayah dan putriku, mereka terbakar hidup-hidup. Untungnya, di saat paling kritis, aku memindahkan kesadaran putriku. Diunggah ke sistem kehidupan digital. Itu memberinya secercah harapan untuk bertahan hidup. Tahun-tahun ini, istriku merawat ibuku. Juga mencari cara untuk menghidupkan kembali putriku. Kurasa dia pasti sulit. Aku harus kembali. Mengganti kerugian mereka. Ketua Balai memutuskan pergi. Aku akan memberitahu seluruh Dongzhou sekarang juga. Selamat datang kembali Ketua Balai. King Yuan, kembali dan bantu aku bersiap. 5 hari kemudian, aku akan mengadakan konferensi lelang. Untuk membantuku atasi hambatan digital. Saat itu, aku akan menggunakan nama Balai Ruang Waktu. Untuk berinvestasi di perusahaan istriku Qianxin. Aku ingin menjadikannya Ratu Dongzhou. Ya. Ketika saatnya tiba, aku akan bicara baik tentangmu di depan Ketua Balai. Sekarang, aku harus menyingkirkan nenek tua ini. Kamu benar-benar tidak punya hati. Benar-benar tidak punya hati. Nenek tua sialan. Kematian sudah dekat. Kau masih keras kepala. Berhenti. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya saja Duo, dia. Ibu, duduk dulu. Qianxin, saat aku di penjara, aku memintamu menjaga ibuku. Beginikah caramu menjaganya? Lo Xuan, kau benar-benar keluar penjara lebih awal. Benar sekali. Aku memang berjanji padamu akan menjaga ibumu. Tapi apa statusmu sekarang? Hak apa yang kau miliki untuk menanyaiku? Aku lupa memberitahumu. Sebenarnya, pemenjaraanmu juga direncanakan olehku. Apa katamu? Benar, akan kukatakan yang sebenarnya padamu. Aku sudah lama bersama Tuan Muda He. Hanya saja kau tanpa malu. Terus menempel dan menolak menceraikanku. Aku tidak punya pilihan. Jadi aku harus mencari cara menyebabkan kecelakaan mobil. Untuk mengirimmu ke penjara. Lu Xuan, beberapa tahun terakhir di penjara. Apakah kau baik-baik saja? Apa kamu manusia?
Aku belum selesai bicara. Sejak kau masuk penjara, ibumu, nenek tua itu, menyembunyikan sistem kehidupan yang kau ciptakan. Dengan sangat aman. Sekeras apapun aku menekannya, dia tidak mau mengungkapkannya padaku. Kalau bukan karena hari ini, ulang tahun anak haram itu, dan dia ingin aku datang merayakan, aku masih tidak akan bisa mendapatkannya. Harimau yang buas pun tidak memakan anaknya. Kamu lebih buruk dari binatang buas. Diam. Putriku sudah lama meninggal. Bagus sekali. Anjay. Seorang narapidana. Mengapa kamu membuang-buang napas untuknya? Anjing dan betina. Sayang, kamu memberitahunya tentang hubungan kita? Aku tak ingin narapidana mengganggu. Mana mungkin aku punya waktu untuk menghadapinya. Lu Xuan, aku lupa memberitahumu. Bukan aku yang memaksamu bercerai. Nenek tuamu itulah yang memohon padaku untuk menceraikanmu. Putraku. Tidak berguna. Kau dengar itu? Kamu berani menghina ibuku seperti itu? Aku sangat takut. Lu Xuan, seorang pria berakhir seperti kamu. Apa gunanya kamu masih hidup? Jangan salahkan aku karena tidak manusiawi. Salahkan istrimu saja karena terlalu menawan. Sejujurnya, bentuk tubuh istrimu sangat bagus. Menggiurkan sekali. Kau menyebalkan. Jadi Lu Xuan sudah lama menjadi suami yang diselingkuhi. Lu Xuan, aku masih menasihatimu. Serahkan sistem itu lebih cepat. Bagaimana kalau begini? Ketika balai ruang waktu memberiku hadiah, aku akan memberimu bagian juga. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu tentang ini? Tuan Muda Hei berasal dari Kiao Group, eksekutif terbesar. Dan Kiao Group adalah perusahaan teknologi terbesar balai ruang waktu. Tentu saja, kami mengetahuinya dari Kiao Group. Grup Kiao. Baiklah, kalau begitu hari ini, aku akan memberimu pelajaran dulu. Aku akan mengurusnya nanti. Narapidana Bau, kamu masih ingin menghancurkan grup Kiao? Aku tidak salah dengar, Kak. Saudara-saudara, biarkan dia lihat. Jangan kira kamu bisa membodohiku, Bunut. Sampah tak berguna. Kamu berani memukulku? Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Seseorang, cepat, pergi lapor ke Nona Sulung Kiao. Katakan saja seseorang. Seseorang telah menyinggung keluarga Kiao dan menabrak balai ruang waktu. Ya. Beraninya kau menghina keluarga Kiaoku, menyinggung balai ruang waktu. Prajurit, Ya. bawa dia dan bunuh dia di tempat. Ya. Presiden Kiao, jangan bunuh putraku. Putraku masih muda, dia tidak tahu apa-apa. Jika kamu ingin membunuh, bunuh aku. Bu. Diam. Cepat berlutut. Dan minta maaf pada Presiden Kiao. Presiden Kiao, aku hanya punya satu putra ini. Aku mohon padamu. Kau pikir berlutut akan menyelamatkanmu? Aku memberitahumu. Kalian berdua pasti akan mati hari ini. Diam. Wanita tua, putramu bicara sembarangan. Menyinggung ketua balai ruang waktu. Dia sudah tamat. Harus tanggung jawab ke balai ruang waktu. Nona Kiao, betapa besar wewenangmu. Kamu masuk tanpa bertanya. Langsung saja. Bicara lagi tidak ada gunanya. Mereka yang menyinggung balai ruang waktu. Mati. Awalnya, kupikir keluarga Kiaomu cukup baik. Sekarang kelihatannya, Pak Tua Kiao ini juga bukan orang baik. Kau berani menghina kakakku. Hei, Presiden Kiao. Mengapa membuang kata-kata untuk orang tak berguna? Biar saya maju dan menembaknya mati. Semua berhenti. Bodoh. Presiden Kiao, mengapa Anda memukul saya? Bajingan ini, dia menghina keluarga Kiao Anda dan mempermalukan balai ruang waktu. Apakah kamu buta? Kakek, apa yang kau lakukan? Berlutut dan minta maaf kepada tuanmu? Kakek,
Apa yang kau katakan? Jika ada yang harus minta maaf, itu seharusnya dia. Benar. Tuan Tua Kiao, jelas sih tidak berguna ini. Dia memegang sistem kehidupan digital dan tidak mau memberikannya pada kami. Benar, seorang narapidana KAM kerja paksa. Berani menyinggung balai ruang waktu. Benar-benar bosan hidup. Lantang, siapa yang memberimu izin untuk berbicara di sini? Seseorang. Tampar mereka. Kiyoshi, cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Lu. Kakek, aku tidak salah. Kenapa aku harus mengakuinya? Jelas-jelas Tuan Lu ini yang menyinggung balai ruang waktu dan tidak menghormati keluarga Kiao. Kamu, Tuan Lu, cucu perempuan kecilku. Dia tidak tahu apa-apa. Muda dan bodoh. Mohon abaikan kebodohan masa mudanya. Mohon luangkan dia kali ini. Apa yang kamu lakukan? Cucumu tidak membedakan benar dan salah. Jika aku tidak menghukumnya, aku takut kesalahannya makin parah nanti. Kakek, siapa sebenarnya dia? Pantas kau begitu patuh. Identitas Tuan Lu. Tidak ada yang berhak menanyakannya. Sekarang kamu bahkan tidak mendengarku. Aku memberitahumu. Kalau tak berlutut dan mengaku salah, aku tak anggap kau cucuku. Kenang keluarga Kiao selama bertahun-tahun. Rajin dan teliti. Aku tidak akan mempermasalahkannya kali ini. Namun, izinkan aku mengingatkanmu, Nona Kiao. Hati-hati membedakan benar dan salah nanti. Aku tidak membedakan benar dan salah. Kedua orang itu, untuk mendapatkan sistem kehidupan digital, melukai ibuku, dan membuat ibuku berlutut. Bahkan ingin menyebar abu ayahku. Bagaimana denganmu? Setelah masuk, bahkan tidak bertanya. Langsung bertindak, hanya karena mereka dari grup Kiao. Kamu bilang ini bukan gagal membedakan benar dan salah, lalu apa ini? Apa? Ini terjadi? Benar. Itu mereka. Mereka tidak hanya menghinaku. Mereka bahkan ingin membunuh cucuku. Presiden Kiao, salah paham. Itu adalah ketua balai ruang waktu yang menginginkan sistem kehidupan digital. Saya juga bekerja untuk keluarga Kiao. Bajingan, kau benar-benar mempermalukan Kiao Groupco. Maaf, Tuan Lu. Aku hanya fokus menjaga reputasi balai ruang waktu, tidak menyelidiki fakta dengan jelas. Salah paham terhadap Tuan Lu. Aku mohon maaf Tuan Lu. Sebagai presiden grup Kiao, jaga kata dan perbuatanmu. Jika kamu terus bertindak gegabah di masa depan, keluarga Kiao, cepat atau lambat akan dihancurkan olehmu. Kau, Tuan Lu, pelajaran Anda benar. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Kedua orang bodoh yang tidak tahu tempatnya ini. Seret mereka keluar dan tenggelamkan di sungai. Ya, Presiden Kiao. jangan. Lo Xuan, kau tidak bisa meninggalkanku. Benar. Dulu, aku membayar semua biaya kuliahmu dan ibumu. Aku juga membayar biaya rumah sakit ibumu. Aku baik pada kalian berdua. Kalau bukan karenaku, kau sudah lama mati kelaparan. Bertahun-tahun lalu. Bu, maafkan aku. Putramu tidak berguna. Aku tak punya uang untuk obatmu. Putra yang baik. Kamu harus belajar giat. Hasilkan banyak uang di masa depan. Bu. Ibu, ada apa ibu? Kamu baik-baik saja. Lu Xuan. Cepat, segera bawa ibunya ke rumah sakit. Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Jangan khawatirkan itu, cepat bawa dia ke rumah sakit. Suami. Suami. Kau tidak bisa meninggalkanku. Demi pernikahan kita. Dengar, demi kita bersama. Lepaskan aku saja. Pergi. Kau bilang akan membayarku. Nah, Chen baik pada keluarga kita dulu. Dan dia adalah ibu Duo. Ya. Apa artinya ini? Ada 3 peluru di pistol ini. Kalian berdua. Setiap orang tembak kepala sendiri sekali. Peluang hidup hanya separuh. Apakah kamu hidup atau mati? Serahkan pada takdir. Tidak. Jangan. Aku. Saya tidak mati. Sekarang masih ada 1/3 kemungkinan tersisa. Hei Anzai. Aku tidak mati. Aku juga tidak mati.
Kalian berdua benar-benar sulit dibunuh. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apapun. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Cepat keluar. Inya, 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 Inya. Tunggu saja. Bukankah ini Lo Xuan, baru saja naik ke keluarga Kiao? Apa? Kau lari menjadi penjaga pintu begitu cepat? Aku tidak mengatakan ini untuk bersikap jahat, tapi kamu benar-benar tidak belajar dari kesalahanmu. Ada apa? Kamu menyesal aku tidak membunuh kalian berdua hari itu? Itu salahmu tak hargai kesempatan. Begitu kita menjatuhkan balai ruang waktu, investasi 300 miliar ini, apalagi kau, bahkan keluarga Kiao tidak akan berarti bagiku. Saat itu, menghancurkanmu, akan semudah menghancurkan semut. Sayang sekali, 300 miliar ini. Kamu mungkin tidak akan mendapatkannya. Aku tidak akan mendapatkannya, lalu kau akan. Jangan bilang kau sudah memikirkannya. Ingin menghapus bajingan kecil itu, lalu menawarkan sistem kehidupan digital ke balai ruang waktu. Apa kamu pikir semua orang sekejam kamu? Bahkan tidak menyisakan putri kandungmu sendiri. Kau sampah. Cepat atau lambat, kau akan kuhancurkan. Xin Er, buat apa marah pada orang sekarat? Konferensi akan segera dimulai. Mari masuk dulu. Benar, benar, benar. Surat undangan konferensi ini dikeluarkan secara khusus oleh Balai Ruang Waktu. Bahkan jika keluarga Kiao adalah tuan rumah, mereka tidak bisa membiarkan orang masuk secara pribadi. Seseorang dengan kedudukan rendah seperti Anda. Apakah Anda punya surat undangan? Apel. Tuan, tolong tunjukkan surat undangan Anda. Kamu berani menghalangiku juga. Kamu bosan hidup, ya? Maaf Tuan, tanpa surat undangan, bahkan Raja Langit pun tidak akan masuk. Anjing penjaga seharusnya jujur menjaga pintu. Benar. Sampah seharusnya tetap di tempat sampah. Jika Anda tidak punya undangan cepatnya, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Anjing liar yang diusir dari keluarga Kiao. Berani pamer di depanku. Apa katamu? Pergi. Berhenti. Kau berani membuat masalah di sini. Apa kau bosan hidup? Beri kau. Ambil ini. Konferensi akan segera dimulai. Silakan masuk dengan tertib. Ayo pergi. Berhenti. Ada apa? Apa yang kau lakukan? Kami punya surat undangan. Meskipun kalian punya surat undangan, mengingat berbagai kesalahanmu, siapa tahu kau mungkin membawa sesuatu yang memengaruhi keamanan konferensi. Jadi demi keamanan semua orang, kita tetap harus memeriksa dengan benar. Apa katamu? Jangan keterlaluan. Jangan mulai berkelahi. Apa yang ingin kau lakukan? Kau jalang. Kau jelas melakukan ini dengan sengaja. Tuan Lu jangan salah paham. Kakakku memintaku datang. Aku hanya tidak ingin orang-orang kakakku diganggu, yang akan merusak reputasi keluarga Kiaoku. Kalau begitu tolong ucapkan terima kasih pada kakakmu untukku. Tidak perlu, aku ingin mengingatkanmu. Mereka yang menghadiri konferensi hari ini, semuanya adalah tokoh terkemuka di Dongzhou. Balai Ruang Waktu akan hadir. Kau tetap di sini. Aku tidak ingin keluarga Kiao terlibat karena orang sepertimu. Menarik. Lu Xuan, Berhenti. Sampah tak berguna. jangan sombong terlalu cepat. Saat aku mendapatkan investasi 300 miliar, pertama akan kuambil nyawamu. Selamat datang semuanya untuk menghadiri sesi konferensi lelang teknologi Balai Ruang Waktu ini. Saya adalah presiden dari Kiao Group. Kiao Shi, suatu kehormatan bagi saya menjadi tuan rumah. Dan hari ini, seorang tamu penting akan menghormati kita dengan kehadirannya, yaitu Ketua Balai terhormat dari Balai Ruang Waktu. Presiden Kiao telah mengumumkannya. Sepertinya ketua balai pasti akan datang hari ini. Ketua, saya sudah mengunci alamat IP target. Sekarang segera kirim orang untuk melacak mereka. Baiklah, jangan biarkan seorang pun hidup. Saya jamin misi akan selesai. Hanya saja, saya mungkin tiba di lokasi sedikit terlambat. Mengenai tender konferensi teknologi. Tidak apa-apa, kamu urus urusanmu dulu. Aku akan mengurus konferensi lelang di sini sendiri. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Tuan Ketua Film was Balai. translated and narrated by M Media. Hei, hei apa yang kamu lakukan? Turun dari sana.
Dia benar-benar duduk di kursi ketua balai. Mungkinkah dia ketua balai? Orang ini memiliki penampilan yang luar biasa. Dia pasti ketua balai sendiri. Memang benar. Aku tidak menyangka tuan ketua balai begitu muda. Benar-benar muda dan berprestasi. Salam hormat kepada ketua balai uang minus waktu. Salam hormat kepada ketua balai ruang waktu. Buat apa membungkuk tanpa pikir? Salah. Kalian semua salah. Turun dari sana segera. Kurang ajar. Berani kau kasar pada ketua balai. Benar. Cepat mundur. Apa kamu bosan hidup? Kalian semua telah ditipu olehnya. Dia adalah mantan suamiku Lu Xuan, seorang narapidana yang baru saja dibebaskan. Jika dia ketua balai, maka aku pasti nyonya ketua balai. Benar. Orang rendahan ini, siapa tahu apa yang dia gunakan, cara licik, untuk menampal pada keluarga Kiao. Sekarang, dia sudah mulai bertindak tanpa prinsip. Berani sekali dia duduk di takhta tuan balai ruang waktu. Dia benar-benar semakin kurang ajar. Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja. Alasan dia bisa masuk ke tempat ini. Bertindak total sebagai antek keluarga Kiao. Dan undangan yang dia tipu dari seseorang. Tuan Zhang Kou ada di pintu masuk. Melihatnya juga. Benar. Baru saja di pintu masuk. Dia memang tidak punya undangan. Kau bocah berani menipu kami. Beraninya kamu. Cepat turun. Benar-benar tidak tahu diri. Cukup bicara omong kosong dengannya. Pengawal, usir yang tidak takut mati ini. Agar tidak mengotori tahta ketua balai. Tunggu, semuanya tenang dulu. Kau gila, apakah ini tempat duduk yang bisa kau duduki? Cepat bangun. Jika ketua balai tahu tentang ini, kau akan kehilangan kepalamu. Karena ketua balai ruang waktu bisa duduk. Aku Lu Xuan, tentu saja bisa duduk. Kamu sangat kasar pada tuan ketua balai. Berapa kepala yang kamu punya? Tepat. Mencari mati. Bagaimana kalian bisa begitu yakin? Bahwa aku bukanlah orang yang kalian bicarakan. Ketua balai ruang waktu yang agung. Hanya karena ucapan Chen Xin, orang yang barusan digeledah tubuhnya di luar sana. Kau benar-benar tahu cara menipu orang? Pertama kau menipu tuan tua Kiao. Sampai dia benar-benar bingung. Masih mau datang dan menipu kami. Kau hanyalah sampah yang duduk di penjara selama 3 tahun. Penjaga. Tunggu. Ini adalah urusan keluarga Kiaoku. Bukan untuk orang luar ikut campur. Lu Xuan, tahukah kau omong kosongmu? Jika kau bertekad untuk mati, aku tidak bisa menghentikanmu. Tapi jika kau melakukan ini, itu akan melibatkan keluarga Kiao. Apa kau tahu itu? Apa kau mencoba membuat kakakku mati bersamamu? Sudah sampai pada titik ini, dan manajer Kiao masih begitu sabar. Berbicara dengan sampah ini, sepertinya dia sudah cukup tertipu. Nona Chin, tolong jaga ucapanmu. Tuan Lu adalah tamu terhormat kakakku. Keluarga Kiaoku harus memperlakukannya dengan sopan. Tidak ada hubungannya dengan orang luar. Bukan tempatmu untuk menunjuk-nunjuk. Benar. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi sampah ini, bagaimanapun dia adalah sampah yang kubuang. Namun Presiden Kiao suka mengambil barang yang sudah dimainkan orang lain. Cucu tertua yang terhormat dari keluarga Kiao benar-benar terlibat dengan seorang narapidana kerja paksa. Sungguh tidak senonoh. Ini benar-benar membawa aib besar bagi keluarga Kiao. Aku sudah bilang bahwa memberikan Kiao Group kepada gadis hijau tidak pantas. Aku sudah menasihati ketua Kiao. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Orang tua itu sangat keras kepala. Sepertinya semua orang benar-benar tidak tahu tujuan sebenarnya dia datang ke sini. Kan posisi kami. Mulai sekarang, setelah melihat orang ini, segera usir dia dari Dongshou. Bunuh tanpa ampun. Keluarga Lin saya mendukung mosi ini. Keluargaku juga mendukung mosi ini. Keluarga Xia saya mendukung mosi ini. Kami semua mendukung mosi ini. Kami semua mendukung mosi ini. Di dalam perbatasan Dongshou, setelah melihat orang ini segera eksekusi dia di tempat. Kalian sekelompok keluarga yang katanya terpandang ini, benar-benar kurang pantas untuk posisi kalian. Nak berhenti bicara omong kosong di sini. Pikirkan baik-baik. Bagaimana kau keluar dari gerbang ini? Dengan selamat dengan kepalamu nanti. Selamat datang Tuan Tua Kiao. Selamat datang Tuan Tua Kiao. Tuan Tua Kiao. Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Kiao, tamu terhormat di kediaman Anda ini. Tetapi di depan Dongzhou, semua keluarga bangsawan dan pejabat menyinggung ketua balai, dan bahkan mencoba mendatangkan hukuman ilahi, menyeret kita semua bersamanya. Bukankah seharusnya Anda memberi kami semua penjelasan? Lantang, kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Jangan marah, Tuan Kiao. Alasan dia diperlakukan istimewa. Bukankah hanya karena dia memiliki sistem kehidupan digital di tangannya? Jangan lupa, dia tidak akan menghancurkan putrinya dan memberimu sistem itu. Tidakkah Anda mengerti logika sederhana ini? Dia ingin mempermainkan keluarga Kiao. Benar. Tuan Tua Kiao. Keluarga Kiaomu bertindak semaunya.
bersikeras melindungi orang tak berguna ini. Kamu harus memberi semua orang yang hadir penjelasan kan? Bukankah begitu? Ya. Tuan Tua Kiau, orang ini menyinggung ketua balai dan mengganggu konferensi lelang. Dia bahkan mengajak kami, perwakilan dari beberapa keluarga. Kejahatannya sangat keji. Atas kejahatannya dia layak mati. Saya yang beri Anda nasihat. Cepat menjauhkan diri dari orang ini. Jika tidak Anda akan celaka sendiri. Kalau malu menghalangi tindakan. Keluarga Lin siap bertindak atas nama langit dan melenyapkan momok ini. The film Benar. was translated Hanya dengan and menyingkirkannya, narrated by Dong Zhou M bisa Media. aman. Kiao Yun, Tuan Lu, apakah ini orang-orang di bawahmu? Berkolusi bersama, menindas orang lain dengan kekuasaan. Hanya berdasarkan beberapa kata dari orang lain. Kamu ingin mengeksekusiku di tempat. Beginikah caramu memerintah Dong Zhou? Tuan Lu, saya Laki Aoi yang memerintah dengan buruk. Mohon maafkan saya Tuan Lu. Tuan Tua Kiau, apa yang sedang Anda lakukan? Kenapa tunduk pada orang seperti ini? Tuan Tua Kiau, ketua balai akan segera tiba di Dongzhou. Saya menasihati Anda untuk tidak tetap keras kepala jika Anda membuat marah ketua balai. Tidak ada dari kita yang akan baik-baik saja. Ya Tuan Besar Kiau, Anda harus berpikir 2 kali. Kiao Yun, mereka menyuruhmu berpikir 2 kali. Seharusnya kamu pikir dulu cara menghadapiku. Mohon tenang Tuan Lu. Kiao Yin tidak perlu berpikir 2 kali. Saya akan urus semua yang hadir di sini. Satu persatu. Aku paksa mereka serahkan hartanya. Mengusir keluarga mereka ke Nansou. Apel, Apakah kalian puas? Sampaikan perintahku. Berlaku mulai sekarang. Keluarga Sang dari Donsou, keluarga Lim, keluarga Sui, dan semua kelompok keluarga yang hadir hari ini harus menyerahkan semua harta mereka. Diasingkan ke Nansou bersama keluarganya. Jika ada perlawanan, eksekusi mereka di tempat. Tuan Tua Kiau, Anda sama sekali tidak boleh. Nansou terus-menerus dalam kekacauan akibat perang. Mereka yang pergi ke sana, entah darahnya diambil atau ginjalnya dipotong. Tuan Tua Kiau, mohon ampuni saya. Saya tidak akan berani lagi. Sungguh tidak berani lagi. Tuan Tua Kiau, ini menyerahkan semua harta keluarga. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi pengasingan seluruh keluarga ke Nansou ini, bukankah itu sedikit terlalu kejam? Tuan Besar Kiai ini semua salah paham. Kami salah percaya fitnah penjahat. Dan kemudian, Kau, barulah kami menyinggung Tuan Lu ini. Tuan Tua Kiau, kami juga melakukannya demi kebaikan keluarga Kiau dan demi stabilitas Dongzhou. Kami tidak berniat melawan Tuan Lu. Ya Tuan Tua Kiau, mohon ampuni kami. Jika ada apa-apa cari 2 orang itu. Cari-cari 2 orang itu. Bagaimana menghadapi 2 orang ini? Itu bukan urusanmu untuk mengatakannya. Sedangkan kamu, tempat kata itu eksekusi di tempat barusan. Keluar dari mulut kalian. Kemana perginya semua kekuatan tadi? Apa? Kau benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kau benar-benar memberontak. Prajurit bawa mereka semua keluar. Agar Tuan Lu tidak melihat mereka. Tunggu. Tuan Tua Kiau, masalah ini adalah kesalahpahaman kami. Kamilah yang menyinggung Tuan Lu. Tapi kami sudah meminta maaf. Berencana memberi kompensasi. Tuan Lu tak kenal ampun walau benar. Mendorong keluarga kami ke jalan kematian. Ini keterlaluan. Benar Tuan Tua Kiau. Meskipun keluarga Lin saya tidak setenar keluarga Kiau. Sudah berdiri di Dongzhou selama puluhan tahun. Mengapa satu kalimatnya saja harus memusnahkan semua keluarga kami? Tuan Besar Kiau, Anda hanya mendengarkan kata-katanya saja. Mau eksekusi semua keluarga bangsawan hadir. Anda membunuh 1000 musuh, tapi kehilangan 800 orangmu sendiri. Apa? Kau ingin bersaing dengan keluarga Kiau? Dasar orang tua tidak bisa memerintah dengan hormat. Apa salahnya orang lain memberontak? Tuan kedua Kiau Anda sudah tiba. Akhirnya sampai. Kami sudah menunggumu begitu lama. Kami pikir kamu tidak akan datang. Kiao Siwan, 5 tahun lalu, kau kabur ilegal ke Nansou. Benar-benar mempermalukan keluarga Kiao. Sekarang, kau masih punya nyali untuk kembali. Bocah kecil, kamu bahkan tidak tahu cara memanggilku paman kedua lagi. Tapi tidak masalah jika kamu tidak mengakuiku. Saya sekarang yang terkaya di Nansou. Saat ini, saya masih memegang separuh sistem. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ratusan ahli di markas saya bisa memulihkan sistem. Pada saat itu, aku akan tawarkan ke Balai Ruang Waktu. Aku akan jadi pejabat utama Balai Ruang Waktu. Ketua Balai, pasti didukung jadi patriark keluarga Kiau. Adapun kalian yang tua ini dan yang muda ini, saya akan memberi kalian cara mati yang lebih nyaman. Tuan kedua Kiau benar. Juga investasi 300 miliar kami. Juga sesuatu yang ada dalam genggaman kami. Semuanya saya baru saja mendengar.
Orang tua The bangka film was ingin hukum mati translated keluarga besar. and Kepala narrated keluarga by Kiao M disesatkan Media. oleh anak itu, dan juga tidak meninggalkan jalan keluar bagi keluarga kami. Karena itu masalahnya. Jika kalian semua percaya padaku Kiao Shiyuan, mulai sekarang ikuti saya. Mulai sekarang Dongzhou akan menjadi dunia kita. Keluarga Kiao sudah mengeluarkan perintah bunuh. Kami di Dongzhou tidak bisa bertahan hidup lagi. Daripada duduk dan menunggu kematian, lebih baik berjuang sampai mati. Kami keluarga Lin dari Dongzhou bersedia setia pada tuan muda kedua Kiao. Kami keluarga Su dari Dongzhou, berjanji setia kepada tuan muda kedua Kiao. Kami keluarga Chen dari Dongzhou siap setia pada tuan muda kedua Kiao. Kakek. Kakek. Orang tua bangka. Ketiga keluarga besar sudah setia padaku. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Kiao Shiyuan, kamu bajingan. Lepaskan kakakku. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Baiklah, kalau begitu kau tinggal patuh saja. Serahkan hak penyelenggaraan konferensi lelang dari Balai Ruang Waktu. Binti, konferensi lelang ini ditunjuk oleh ketua balai untuk diselenggarakan oleh keluarga Kiao. Ini adalah kehormatan tertinggi dari grup Kiao dan bahkan dari seluruh Dongzhou. Menyerahkannya padamu adalah penghinaan bagi Balai Ruang Waktu. Benar, setelah ayahku meninggal, aku sendirian menopang keluarga Kiao dan mencurahkan seluruh hati dan jiwaku untuk keluarga Kiao. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerahkan keluarga Kiao kepadamu. Kalian berdua baru menangis saat lihat peti mati. Serat keluar hajar keras. Jangan kotori tempat ini. Hentikan. Kakek dan cucu dari keluarga Kiao ini adalah pemegang kekuasaan sah dari Kiao Group. Berhak dilindungi Balai Ruang Waktu. Apa kamu pikir dengan mengumpulkan sekelompok berandalan, kamu bisa menentang Kiao Group dan Balai Ruang Waktu? Kamu benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu. Siapa yang sombong bicara begitu? Mantan suami Chen Xin yang tak berguna. Topi hijau di kepalamu ini, kau sudah pakai itu bertahun-tahun kan? Apalagi sebutan untuk itu? Budak pezina. Tuan muda kedua, jika Anda bertanya kepada saya, mari kita lumpuhkan dia bersama-sama. Baik. Seperti ini. Hari ini, kau merangkak di bawah selangkanganku. Kiao Shiyuan. Dalam 3 tahun terakhir, Balai Ruang Waktu menumpas puluhan ribu penjahat di Nanzhou. Kemana kamu lari saat itu? Sekarang kamu keluar dan bertingkah liar di depanku. Tidakkah kamu pikir kamu hanya mencari mati? Bagaimana kau tahu semua ini? Seseorang yang akan mati tidak perlu bertanya terlalu banyak. Baik, jika kau sendiri yang mencari mati jangan salahkan aku. Pengawal, bunuh dia untukku. Berhenti, Kiao Shiyuan. Ini adalah urusan pribadi keluarga Kiao kita. Tidak ada hubungannya dengan orang luar. Apapun yang kau punya hadapi aku. Mulai sekarang, jangan ucapkan sepatah kata pun. Sekarang keluarga Kiao dalam masalah. Kakek dan aku hampir tidak bisa melindungi diri kami sendiri. Kau seharusnya tidak terlibat dalam kekacauan ini. Tapi, Tidak ada tapi. Semua orang yang hadir hari ini adalah keluarga yang kuat dan berpengaruh. Terutama Kiao Shiyuan. Dia sangat kejam. The film was translated and narrated by Sungguh M mengharukan. Media. Kau memang setia dan salet. Tuan Lu adalah tamu terhormat keluarga Kiaoku. Keluarga Kiaoku harus melindunginya sepenuhnya. Semua orang yang hadir adalah tokoh terkemuka di Dongzhou. Selama semua orang membiarkan Tuan Lu pergi, aku bersedia menyerahkan posisi pewaris grup Kiao. Seseorang antar Tuan Lu pergi. jika aku pergi, apa yang akan kamu lakukan? Lu Xuan, aku merepotkanmu untuk melihat dengan jelas. Situasi saat ini, baiklah, mereka semua ada di sini untuk keluarga Kiao. Ini awalnya tidak ada hubungannya denganmu. Pertunjukan macam apa ini? Aku tidak menyangka. Anda presiden terhormat dari grup Kiao. Juga menyukai barang bekas yang tidak diinginkan orang lain. Semuanya, lihatlah putri sulung keluarga Kiao yang terhormat. Dia suka main barang tak diinginkan. Benar-benar hina. Anda membawa kehormatan keluarga Kiao. Kukatakan dasar tua bangka. Mengapa kamu begitu melindungi sampah ini? Jadi Anda takut tuan muda kedua tidak akan peduli pada Anda. Dan Anda mencarikannya menantu laki-laki. Bajingan kecil itu akhirnya mati. Kalau tidak Anda jati ibu begitu masuk. Urusan keluarga Kiao kami. Bukan untuk orang luar sepertimu. Untuk menunjuk-nunjuk. Terlebih lagi, kau bajingan yang lupakan kebenaran demi untung. Kau tinggalkan putrimu demi uang. Bagaimana bisa ada wanita sekejam dirimu di dunia ini? Diam. Dulu Anda adalah presiden grup Kiao. Aku takut padamu. Sekarang hak apa yang Anda miliki untuk menantang saya? Ingat tamparan ini. Kau akan bayar 2 kali lipat. Masih bicara kasar. Apakah Anda ingin saya menunjukkan warna saya?
Segel ini. Dari mana kamu mendapatkannya? Ini adalah yayasan bantuan mahasiswa yang aku dirikan selama kuliah untuk membantu mereka yang kesulitan finansial, memiliki bakat luar biasa di antara mahasiswa untuk menjaga kerahasiaan. Itulah alasan aku pakai segel ini. Artinya, uang ini bantuan siswa yang kamu distribusikan anonim. Bukankah kamu bilang uang ini dari program kerja belajarmu? Karena Anda sudah tahu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bantuan siswa itu memang milik Qiaoshi. Seluruh sekolah tahu. Hanya saja Anda, dengan kepala penuh pikiran, tentang ibumu yang sudah tua bangka sepanjang hari, percaya apapun yang saya katakan. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Yang berarti, uang untuk sekolahku, dan uang untuk operasi ibuku, semuanya kau ambil. Tentang masalah ini, saya juga harus berterima kasih kepada si idiot Qiaoshi. Dia izinkan saya distribusikan dana bantuan siswa. Saya hanya menggunakan otak saya sedikit dan mengambil beberapa bagian. Mereka yang menerima dana bantuan siswa agar mendapatkannya juga tahun depan. Mencoba segala cara untuk menyuap saya. Benar. Bantuan siswa Anda adalah 200.000. Bukan 20.000. Kau benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya tidak tahu malu? Bukankah saya memberi Anda 20.000? Saya beli tas edisi terbatas yang langka. Itu benar-benar menyakitkan hati saya, tapi memikirkan tentang beberapa tahun terakhir ini. Tindakan sukarlah Anda seperti anjing penjilat. Itu sepadan. Baiklah. Sangat bagus. Karena semuanya sudah dikatakan. Aku tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Keluarga Qiao yang Anda andalkan sudah selesai. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Sebelum kau mengucapkan kata-kata ini, masih ada harapan untukmu di hatiku. Aku bahkan berpikir, kau bisa kembali dari jalanmu yang salah. Tapi sekarang tampaknya, aku salah. Kau sama sekali tidak layak. Istirahatlah. Singkirkan itu karena setia dan benar. Qiaoshi mungkin jatuh cinta pada itu. Tapi aku tidak akan. Anda mengikuti arahan saya. Berusaha menyenangkan saya. Ada banyak pria baik di dunia ini. Apakah Anda pantas untuk saya? Sangat bagus. Awalnya aku masih bingung tentang penerima investasi 300 miliar ini. Sekarang aku akhirnya menemukan orang yang tepat. Berhenti menggertak di sini. Anda bisa membodohi Qiaoshi, dan membodohi keluarga Qia adalah satu hal. Tapi sekarang, Anda bisa pengaruhi investasi balai ruang waktu. Pergi mimpikan mimpi besarmu. Seseorang, ikat dia untukku. Utusan balai uang minus waktu. Tuan King Yuan. Hadiah. Salam, Tuan Utusan. Kalian tidak perlu formalitas. Hari ini adalah konferensi lelang balai ruang waktu. Singkirkan semua tiket yang tidak perlu. Ini adalah Tuan King Yuan utusan balai ruang waktu. Kau terlalu kasar. Aku akan memberimu kejutan sebentar lagi. Terkejut. Tuan Utusan, saya Qiaoshi Yuan, calon kepala grup Qiao. Mengapa kepala balai tidak datang bersamamu? Hamba ini telah berbicara terlalu banyak. Inilah yang kepala balai. Terus-menerus pikirkan sistem kehidupan digital. Beri saya beberapa menit lagi, dan saya bisa membuat sistem kehidupan digital ini berhasil diperbaiki. Lalu saya akan menyerahkannya sendiri kepada kepala balai. Anda lihat, bukankah investasi 300 miliar ini hanya akan... Kau pikir setengah bagianku dari sistem kehidupan digital itu mudah diretas? Biar ku katakan begini. Saat kau terhubung ke jaringan, firewall system sudah mengunggah alamat IP-mu ke ponselku. Pada akhirnya, aku harus berterima kasih pada kedua orang itu. Harus kukatakan, taman-tamanmu di Nansou cukup tersebar dan kompleks. Jika bukan karena dua orang bodoh ini, aku tidak akan menemukan sarang lamamu. Mereka hancurkan ratusan tamanmu. Mereka adalah penyumbang besar. Apa yang kamu bicarakan? Bajingan kau, berhenti memfitnahku di sini. Aku bahkan tidak tahu apa itu firewall. Aku memfitnahmu. Selain aku hanya kau yang punya sistem ini. Kau bilang kau tidak tahu. Tanyakan padanya, apakah dia percaya. Baiklah. Jadi selama ini kamu sudah berjaga-jaga terhadapku. Tolong Tuan kedua ampuni hidupku. Jiangxi, situasi yang kau alami hari ini adalah ulahmu sendiri. Berdasarkan pemahamanku tentangmu,
Kau mungkin tidak akan membagikan dana investasi ini dengan Kiao Shi Yuan kan? Kau hanya ingin menggunakannya untuk mendapatkan sistem. Karena kau tahu jelas di hatimu, masa lalu Kiao Shi Yuan tidak bisa dibersihkan. Setelah kau mendapatkan dana investasi, kau akan menggunakan balai ruang waktu untuk menyingkirkan Kiao Shi Yuan. Apa aku benar? Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tuan kedua, ampuni kami. Kami tahu kami salah. Tuan kedua, jangan dengarkan dia. Saya tulus ingin bekerja sama dengan Anda, Tuan kedua. Bekerja sama. Belum cukupkah kau mencelakaiku? Aku kirim kamu ke Raja Neraka sekarang juga. Jin Xin. Tuan kedua, jika buka, karena kalian berdua yang tidak berguna, aku masih akan memerintah Nanshou dengan tangan besi. Aku akan mengirimmu pergi sekarang juga. Tidak. Saya tidak mau mati. Selamatkan aku. Konsekuensi menyinggungku. Hanyalah kematian. Kiao Shi Yuan, mengingat kau adalah satu-satunya putra Pak Tua Kiao, aku sudah berulang kali bersikap lunak padamu. Aku hanya tidak ingin melihat lelaki tua itu, orang berambut putih mengubur orang berambut hitam. Tapi kau terus menentang batas kesabaranku. Kiao Yuan, bagaimana menurutmu? Anak ini telah melakukan banyak kejahatan, dan sangat jahat. Saya Kiao Yun memutuskan hubungan dengannya. Bagus. Di mana King Yuan utusan khusus balai ruang waktu? Salam, Ketua Balai. Salam, Tuan Ketua Balai. Tuan Ketua Balai. Bangun. Ketua. Ketua Balai. Pria yang tidak saya inginkan ini. Dia sebenarnya Ketua Balai. Suamiku. Suamiku. Tolong selamatkan suamiku. Apel, mungkinkah dia? Dia benar-benar ketua balai ruang waktu? Pantas saja dia memiliki teknologi cloning yang begitu canggih. Jadi dia adalah ketua balai ruang waktu. Karena Tuan utusan khusus King Yuan sudah berkata begitu. Bagaimana mungkin itu palsu? Cepat beri hormat kepada ketua balai. The film Salam, was Ketua Balai. translated and Salam, Ketua narrated Balai. by M Ini Media. tidak mungkin. Ini semua palsu. Kalian semua sudah ditipu. Kiao Shi Yuan. Sudah sampai pada titik ini. Menyerah. Kau bicara omong kosong. Jangan dengarkan kata-kata menipunya, semuanya. Ini semua palsu. Bangun. Kalian semua bangun. Lu Xuan. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeretmu bersamaku sebagai bantalan, pergi ke neraka. Orang. Ya, siap. Bunuh beberapa orang ini untukku. Bunuh dia. Ya. Serang. Jumlah mereka tidak banyak. Kita akan melemahkan mereka dan membunuh mereka. Tuan kedua, bala bantuan balai ruang waktu sudah tiba. Saudara-saudara di luar gerbang tidak bisa bertahan. Apa? Mereka datang begitu cepat? Beritahu saudara-saudara untuk bertahan bagaimanapun caranya. Ya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Tuan kedua, 5.000 saudara di luar gerbang sudah musnah. Sistem kehidupan digital sudah di tangan. Mari kita mundur cepat. Kalau tidak, akan terlambat. Lu Xuan, aku akan menyelesaikan urusan ini denganmu cepat atau lambat. Pergi. Anggota balai ruang waktu, dengarkan perintahku. Hadir. Segera selidiki keberadaan Kiao Shi Yuan. Kalian harus menyelamatkan Nona Kiao dan ambil kembali koti kehidupan digital. Ya, Tuan Yaoji. Tuan Yaoji, sesuatu yang besar telah terjadi. Yaoji, ada apa? Ada apa sampai kau begitu gelisah? Ketua balai ruang waktu telah muncul. Ternyata itu hanyalah orang tak dikenal dari Dongxiao, bernama Lu Xuan. Apa? Apa kau bicara yang sebenarnya? Benar sekali, ratusan kawasanku di Nanzhou sudah dihancurkan olehnya. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Oleh karena itu, aku datang untuk berlindung padamu. Kurang ajar. Beraninya kau datang ke sini? Apa kau mencoba membuatku terbunuh? Tidak. Tuan Yaoji, mohon tenangkan amarahmu. Aku datang kali ini untuk menawarkanmu sebuah harta.
Ini adalah sesuatu yang The kutukar film was dengan seluruh translated kekayaanku. and Sistem narrated kehidupan by digital yang Nvidia. lengkap. Itu memberi kesadaran kehidupan abadi. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Lu Zuan membangkitkan putrinya. Aku bersedia menawarkannya tanpa imbalan. Semoga ketua sekte hidup abadi. Itu benar-benar akan menjadi jasa yang besar. Barang berharga seperti itu ditawarkan kepada ketua sekte tanpa kompensasi. Apa kau benar-benar rela melepaskannya? Aku, Qiao Zhiyuan, benar-benar setia kepada perkumpulan tengkorak. Tanpa dukungan ketua sekte, aku, Qiao Zhiyuan, tidak akan punya apa-apa di Nanshou. Situasi yang kuhadapi hari ini, semuanya berkat bajingan Lu Zuan itu. Aku bersumpah, aku pasti akan memusnahkan Lu Zuan. Hanya denganmu. Mohon tenangkan amarahmu, Nona Yaoji. Sejujurnya padamu, aku punya harta lain untuk ditawarkan. Bawa orangnya ke depan. Siapa dia? Melapor kepada Nona Yaoji. Dia adalah Qiaoshi, cucu perempuan Qiao Yan, orang terkaya di Dongzhou. Dia punya hutang budi pada Lu Zuan, dan punya tempat di hati Lu Zuan. Untuk menangkapnya, aku kehilangan 5.000 saudara tanpa hasil. Ini semua untuk memancing Lu Zuan masuk. Ketika saatnya tiba, kita akan menyiapkan jebakan. Dan pasti akan bisa memusnahkan Lu Zuan. Ketua sekte. Bangunlah. Tuanku, kali ini seluruh industri Qiao Zhiyuan di Dongzhou musnah. Kurasa kita bisa memanfaatkannya untuk menyingkirkan Lu Xuan. Aku sudah mengirimnya untuk mengungkap lokasi aula. Untuk memancing Lu Xuan ke sini, aku akan memimpin orang untuk menyergapnya dan memusnahkannya dalam satu serangan. Kau masih terlalu naif. Jika trik kecil seperti itu bisa menyingkirkan Lu Zuan, Qiao Zhiyuan tidak akan kalah begitu menyedihkan. Kekuatan balai ruang waktu. Kintia. Perkumpulan tengkorakku pun sulit menghadapinya. Namun, sistem The film kehidupan was digital ini translated and narrated telah by memberiku kejutan Nvidia. besar. Mungkinkah bahwa sistem kehidupan digital ini benar-benar bisa memberikan kehidupan abadi kepada orang? Mencapai kehidupan abadi hanyalah menyia-nyiakan potensinya. Sebelumnya, aku selalu berpikir itu hanya konsep. Aku tidak menyangka balai ruang waktu benar-benar akan mewujudkannya. Aku menginginkannya di tanganku. Melepaskan nilai yang mengendalikan dunia. Tapi itu belum diterapkan. Jika Lu Xuan benar-benar datang menyerang, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku punya rencana brilian. Qiao Yin memberi hormat kepada ketua balai. Tubuhmu belum pulih. Berbaring saja dengan benar. Ketua balai, Anda begitu sibuk. Namun Anda masih menyempatkan diri mengunjungi saya. Tidak perlu sungkan. Karena urusan balai ruang waktu kita, keluargamu Qiao juga ikut terseret. Aku minta maaf. Tuan Lu, Anda berbicara terlalu serius. Urusan balai ruang waktu adalah urusan keluarga Qiao. Ini Hainan Xiaoxi. Jangan khawatir. Target Qiao Zhiyuan adalah balai ruang waktu dan aku. Selama aku hidup, dia tidak bisa melakukan apapun pada Qiaoxi. Baik, saya mengerti. Mengenai Xiaoxi, saya serahkan pada ketua balai. Jangan khawatir. Aku sudah tahu, bom asap yang digunakan Qiao Zhiyuan berasal dari organisasi Ronin di Dongzhou. Dia pasti sudah membelot kepada mereka. Selama kita mengikuti petunjuk ini, kita pasti bisa menyelamatkan Nona Qiao. Baik, Ketua Balai, kami sudah menemukan tempat Qiao Zhiyuan bersembunyi. Lokasi aula cabang perkumpulan tengkorakku di Dongzhou. Haruskah kita segera mengirim bawahan dari balai ruang waktu untuk menangkapnya? Sekarang musuh berada dalam kegelapan, dan kita berada di tempat terbuka. Terlebih lagi, Qiaoxi masih di tangannya. Jika kita membuat gerakan besar sekarang, aku takut dia akan bertindak sembrono karena putus asa. Kalau begitu, kau yang beri perintah. Aku akan segera berangkat sekarang. Aku ingin melihat siapa pemimpin perkumpulan tengkorakku ini. Orang seperti apa dia? Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Bagaimana kalau aku pergi bersamamu? Tidak perlu. Saat ini, situasi di Dongzhou belum stabil. Pak Tua Qiao masih terbaring di rumah sakit. Keluarga Qiao rentan secara internal. Dongzhou tidak bisa tanpa tuan sehari pun. Setelah aku pergi, beban ini akan jatuh padamu. Jangan biarkan siapapun ambil untung, paham?
Bawahan Anda mengerti. Baiklah, cepat bersiap. Ya. Semua unit, perhatian, target terlihat. Berhenti. Tuan, ikut dengan kami. Tuan kami ingin bertemu denganmu. Aku juga tidak tahu tuanmu. Kenapa kau mencariku? Di Dongshow, tidak ada yang berani melawan tuan kami. Aku sarankan kau patuh saja, agar kau tidak menderita sakit fisik. Jangan pukul aku. Aku akan ikut denganmu. Lu Xuan, kau benar-benar punya nyali. Berani datang sendirian. Apalagi, haruskah aku memindahkan seluruh balai ruang waktu ke sini? Lu Xuan, kau bilang kau akan mempertaruhkan nyawamu demi dia. Apakah itu sepadan? Keluarga Kiao sudah baik padaku. Kiao Shi juga menyelamatkan hidupku dan hidup ibuku. Selama aku bisa menyelamatkannya. Apa artinya jika aku kehilangan nyawaku ini? Sungguh mengharukan. Tapa, kau lihat. Kiyoshi tidak akan bisa mendengar pidato emosionalmu. Bagaimana kalau begini, kau memohon padaku, dan aku akan memberimu kematian cepat. Bagaimana kalau begini, kalian berdua bisa saling menemani di jalan menuju dunia bawah ini. Kiao Shi Yuan, aku beri kau satu nasihat lagi. Mengingat kau adalah pamannya. Lepaskan dia, kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Kau bermimpi. Aku mengendalikan segalanya di Nanzhou. Awalnya, aku bisa mendapatkan semua aset keluarga Kiao. Siapa sangka, kau bajingan muncul di tengah jalan dan menghancurkan segalanya bagiku lagi. Begitu. Sekarang aku hanya bisa hidup menumpan, hidup atas belas kasihan orang lain. Ini kau. Kau menghancurkan usaha seluruh paruh air hidupku. Siapa yang salah? Salahkan dirimu sendiri. Baiklah. Kau perlu memahami situasinya. Sekarang kau ada di tanganku. Kau tidak berhak menawar denganku. Aku akan membantaumu hari ini. Hari ini, tempat ini adalah tempatmu akan dikubur. Bunuh dia untukku. Kesabaranku ada batasnya. Sekarang katakan padaku, di mana Kiao Shi? Kalau tidak, aku akan membantaimu sekarang juga. Karena kau sudah di sini. Keluarlah dan katakan sesuatu. Benar-benar menjijikkan. Bawa dia pergi. Perkumpulan tengkorakku Anda sangat kejam. Anjing sebaik itu dibunuh begitu saja. Hanya dia. Sampah yang tidak berguna. Bagi mereka yang mengkhianati organisasi, hanya ada satu nasib, yaitu kematian. Anda, Ketua Balai yang Agung, sungguh mudah dan menjanjikan. Jika Anda berdamai dengan perkumpulan tengkorakku kami dan memerintah 5 benua bersama, bukankah itu hal yang luar biasa? Mengapa harus bertarung sampai mati? Berakhir dengan kedua belah pihak terluka. Jalan berbeda, tak bisa merencanakan bersama. Selama bertahun-tahun ini, perkumpulan tengkorak Kumu sudah melakukan begitu banyak kejahatan. Aku akan menghancurkanmu cepat atau lambat. Kamu, Aku tidak mau membuang kata-kata denganmu. Katakan di mana Kiao Shi. Kalau tidak, nasibmu akan sama seperti dia. aku tidak menyangka. Ketua Balai ternyata menyukai wanita seperti itu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia sama sekali tidak memiliki sedikit pun feminitas. Itu bukan urusanmu. Lihat aku. Aku punya semua yang kamu inginkan. Bagaimana aku kalah dari Kiyoshi? Tidakkah kamu ingin melihatnya? Aku menasihatimu. Lupakan saja ide itu. Dia sudah kujual ke klub malam terbesar di Dongju untuk menjadi nyonya rumah. Siapa tahu, saat ini, dia mungkin bersama pria lain sekarang. Jangan desak aku. Mendorongmu? Jadi kenapa?
Kiaoshi. 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 Bisakah kau mendengarku? Aku di sini. Jangan tidur. Janganlah tidur. Biarkan dia pergi. Simpan tenagamu, ketua balai. Ini adalah kaca super kristal terkeras di dunia. 10.000 kali lebih keras dari baja. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu bisa lupakan saja ide itu. Kau benar-benar tercela. Untuk menghadapi orang sepertimu, bagaimana mungkin aku tidak menggunakan beberapa trik? Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkannya, maka berlututlah untukku. Jika kamu tidak ingin melihatnya mati, maka berlututlah untukku. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana dengan balai ruang waktu? Bagaimana dengan ketua balai? Pada akhirnya, bukankah kamu tetap diinjak-injak di bawah kakiku? Ini adalah sepatu hak tinggiku favoritku. Sekarang semuanya kotor karenamu. Bagaimana menurutmu kita lakukan? Kamu ambil sepatuku ini dan jilat sampai bersih untukku. Maka aku akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Bagaimana? Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat lakukan. Apa yang kamu lakukan? Lo Xuan. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak, tidak, tidak. Kamu manusia atau hantu? Maafkan aku. Aku terlambat. Mengapa? Akan kuberitahu mengapa. Agar kamu bisa mati dengan mengerti. Berani, tapi bodoh tanpa strategi. Awalnya, Kiaoshi hanya umpan untuk memancingmu. Tapi Sekmaster berkata bahwa trik picik seperti itu tidak bisa membunuhmu. Sekmaster datang dengan rencana yang lebih brilian. Tidakkah kamu sadar? Penyelamat di sisimu sebenarnya palsu. Si bodoh Kiao Jiwan berpandangan pendek. Dia tak paham misteri batin sistem ini. Sekmaster mengekstrak kesadaranku dan menyuntikannya ke klon identik dengan Kiaoshi.
Dia tidak lebih dari mesin pembunuh. Dia sama sekali tidak punya emosi. Aku tidak pernah menyangka. Jika kamu pikir sistem kehidupan digital ini hanya memiliki kegunaan sebanyak ini, maka kamu sangat keliru. Sejujurnya, Sackmaster sudah membawanya ke Dongzhou untuk mewujudkan ambisi besar kita. Patriark Kiao. Ketua sekte ingin bertemu denganmu. Mohon ikut dengan kami. Siapa kamu? Pasien butuh istirahat. Cepat keluar. Perkumpulan tengkorakku. Ketua sekte. Kiao Yun sudah dibawa. Mundur. Tuan Tua Kiao, tolong selamatkan kami. Diam. Patriark Kiao, saya sudah lama mengagumi nama Anda. Bawahan saya agak gegabah. Mohon maafkan mereka, Patriark Kiao. Siapa kau? Bertingkah seperti ini. Apa kau tidak takut balai ruang waktu akan menyelidiki? Sepertinya Patriark Kiao. Dengan dukungan balai ruang waktu. Cukup percaya diri. Sejujurnya, saya adalah perkumpulan tengkorak Kusechi. Kintian. Kau adalah perkumpulan tengkorak. Cepat lepaskan cucuku. Pengawal. Ini adalah kontrak pengalihan. Selama Anda patuh menandatanganinya, mengalihkan semua aset grup keluarga Kiao untuk perkumpulan tengkorakku. Cucu perempuan Anda secara alami akan kembali ke sisi Anda tanpa cedera. Jika Anda tidak menandatangani, cucu perempuan Anda akan dikubur bersama Lu Zuan. Apa? Ketua Balai Ruang Waktu sudah meninggal. Apa? Tuan Su? Bagaimana ini mungkin? Benar sekali. Lu Zuan sudah mati. Omong The film kosong. was translated and Hanya dengan narrated kalian by para M beranda. Media. Kau pikir bisa membunuh ketua balai? Semuanya, jangan dengarkan kata-kata tipuannya. Perkumpulan tengkorak sudah lama bergerak diam-diam, melakukan segala macam kejahatan. Suatu hari, Balai Ruang Waktu akan membereskan urusan denganmu, semuanya, dengan sekali-kali menandatangani kontrak itu. Karena Anda tidak percaya apa yang saya katakan, saya bisa menunggu di sini bersama Anda, tidak lebih dari 3 jam. Seseorang akan membawa kepala Lu Zuan di hadapan semua orang. Anda bisa menandatangani nanti. Masih akan tepat waktu. Namun, Tua Shang, sambil menunggu di sini, setiap 5 menit, saya akan membunuh 1 orang. Saat itu, kita akan lihat siapa yang memiliki umur terpanjang. Tuan Kie, saya bersedia menandatangani. Selama Anda mengampuni saya bersedia menawarkan semua aset saya. Ya, Saya juga bersedia. aku juga bersedia. Kalian pengecut tak bertulan. Tuan Tua Kiao, lihat situasinya. Jangan bersikeras lagi. Ya, Patriark Kiao, Anda juga melihatnya. Orang bijak tunduk pada keadaan. Di hadapan kehidupan. Apa artinya aset-aset ini? Bunuh aku. Saya tidak akan menandatangani. Pengawal. Ini. Ada apa? Tidakkah Anda mengerti? Saya beri Anda kesempatan untuk menandatangani, yang berarti memberi Anda kesempatan untuk hidup. Layani saya. Bekerja untuk perkumpulan tengkorakku. Anda juga bisa memilih untuk tidak menandatangani. Saya akan pakai teknologi digital dan klon untuk menggantikan keluarga bangsawan Anda. Saya akan mengendalikan semua kekuatan ekonomi dari 5 benua. Seluruh dunia akan berada di tangan saya. Tuan Ketua Sekte, sudah lama menganggapmu duri dalam daging. Setelah mengetahui tentang sistem kehidupan digital, dia punya rencana yang lebih besar lagi. Sekarang setelah kamu tahu segalanya, kamu bisa mati dengan tenang. Aku harus bawa kepalamu pada Ketua Sekte untuk melapor.
The film was translated and narrated by M Media. Tolong, ampuni saya. Kami juga terpaksa melakukannya. Beritahu aku, di mana Kiaoshi? Dia ada di dalam. Pimpin jalannya. Kenapa kau benar-benar datang? Mereka ingin membunuhmu. Lari! Jangan khawatirkan aku. Kau telah disalimi. Bawa mereka ke sini. Utusan dari Balai Ruang Waktu, untungnya, kita sudah menandatangani tadi. Kalau tidak kita juga sudah tamat. Kamu benar-benar seperti tuanmu yang tidak berguna. Tidak punya otak. Kamu tidak tahu malu. Jangan bersenang-senang terlalu cepat. Ketua Balai kembali. Saya sarankan, Anda melupakan tuanmu. Dia sudah dalam perjalanan ke Yellow Springs. Kamu juga tidak perlu terburu-buru. Aku akan mengirimmu menemuinya sekarang juga. Hentikan. Kamu ternyata tidak mati. Cukup mengejutkan. Apa kau pikir kau sangat pintar? Pakai klon Kiaoshi untuk lawan aku. Aku tidak percaya kau memikirkan itu. Apa kau pikir aku bodoh? Benar. Sarang lamamu di Dangsul telah dimusnahkan olehku. Bagaimana dengan bawahanmu? Mereka juga memberitahuku semua rencanamu. Lihat. Mengapa kau tidak berlutut dan menyerah saja? Aku akan membiarkanmu mati dengan lebih terhormat. Tidak. Sama sekali tidak mungkin. Masih tidak percaya? Tapi harus kukatakan. Perkumpulan tengkorakku kalian sungguh sangat ulet. Balai Ruang Waktu kami selama The film was bertahun-tahun translated telah and menindak puluhan ribu narrated by kejahatanmu. M Media. Dan kau masih bisa bangkit kembali. Kau pikir bisa kuasai 5 benua dengan sistemku? Kau bermimpi. Mari kita akhiri ini. Mengakhiri ini? Berhenti menggertak di sini. Kamu sudah terluka. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa lagi berhadapan langsung denganku. Penempatan lain Balai Ruang Waktu milikmu juga semua tersebar di Nanshou dan Dongzhou. Jika tidak, Qin Yuan tidak akan membawa hanya beberapa ratus orang ini untuk datang ke sini menyelamatkan seseorang. Bukan aku yang mengatakan ini. Apa kalian di perkumpulan tengkorakku tolol semua? Begitu menganggap diri penting. Jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku mungkin mempertimbangkan memberi jalan keluar bagi keluarga Kiao. Tuan Lu, jangan pedulikan saya. Cepat bawa cucuku pergi. Bajingan tua. Diam. Tidak. Kamu. Ketua Balai. Bawa mereka pergi. Baik. Kak Kiao, cepat. Kirim tuan tua ke rumah sakit. Cepat bantu. Aku ingin lihat. Berapa banyak darah lagi yang kamu punya untuk ditumpahkan? Bosmu sudah mati. Saya menyerah.
The film was translated and narrated by M Media. Masalahnya adalah, aku. Janji menikahimu masih berlaku. Ya. Tentu saja itu dihitung. Ayah, Ya Tuhan. ayah akhirnya sadar. Duo. Gadis baik. Ayah tidak tahu. Beberapa hari terakhir, ayah tidak sadarkan diri. Betapa khawatirnya Bibi. Gadis ini, jangan bicara omong kosong. Tuan Lu, Anda akhirnya sadar. Tuan Tua Kiau. Lukamu ini. Saya baik-baik saja. Saya belum melihat Tuan Lu menikahi cucu saya. Dan memberi saya cicit. Bagaimana Tuan Tua ini tega mati? Kakek, Duta Besar Balai Ruang Waktu King Yuan, dengarkan perintahku. ya, Beritahu semua bawahan Balai Ruang Waktu. Umumkan ke 5 benua. Aku Lu Zuan. Akan menikahi Kiao Shi sebagai istriku.